Assalamualaikum Bray, kembali lagi di Ngukir, ngobrol untuk berpikir. Kami ngobrol, kalian yang berpikir. Mikir, Mikir. Zainal, Apa mas? apa kabar? Alhamdulillah baik. Sibuk apa aja? Tumben basa-basi mas. Langsung aja mau bahas apa? Mau bahas ini Durasi. Oke. Mau bahas live. Sekarang live dihukum now. Oh, maksudnya gugatan RCTI. Iya, di salah satu stasiun televisi ternama. Itu gimana Nal? Gini. Yang pertama perlu diketahui itu bahwa ini ada permohonan judicial review dari RCTI dan iNews. iNews. Ya. Permohonan judicial review tentang apa? Tentang penafsiran pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yang isinya? Yang isinya gini. Jadi RCTI dan iNews itu dalam konteks ini adalah sebagai media konvensional. Betul. Nah, dia inginkan bahwa penafsiran mengenai tentang penyiaran itu diperluas. Diperluas bukan hanya mencakup media konvensional yang menggunakan frekuensi radio, tapi juga menyangkup penyiaran informasi yang melalui internet. Jadi itu diperluas. Nah, itu yang dimaksud di permohonan yang di MK itu. Di MK. Oke. Jadi permasalahannya tidak kalau live kan kayak yang beredar di sosial media itu kan sampai meme-memenya tuh keluar. Ya. Live dilarang. Tekan live langsung dipenjara kayak gitu. Gini. Coba kita urai dikit. Ya. Pertama yang pokok pembahasan adalah mengenai penafsiran pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran. Ketika, ini Mas ya, ketika karena MK kan belum memutuskan. Betul. Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari RCTI dan iNews, putusan tersebut akan berdampak secara langsung, mutatis mutandis. Mutatis mutandis itu apa? Langsung. Oke. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan penyiaran, menyebarkan informasi baik digital dan sebagainya menggunakan frekuensi melalui akses internet, itu masuk dalam kategori penafsiran mengenai penyiaran. Ketika hal tersebut masuk ke penyiaran, turunan pasalnya akan mengikat oleh platform tersebut. Tidak hanya pasal 2 pasal tersebut. Ini kan definisi Mas. Pasal terkaitnya. Yang itu yang keberatannya. Definisi. Ya, karena ketika definisinya, contoh nih, definisi ini adalah mencakup bahwa A, B, C, D. Jadi A, B, C, D itu adalah harus memiliki hak dan kewajiban diatur dalam undang-undang. Nah, penafsiran A, B, C, D ini mau diperluas menjadi EF. Yang sebelumnya EF itu tidak tunduk dalam undang-undang penyiaran, ketika penafsirannya diperluas berarti EF harus tunduk di undang-undang penyiaran. Oke ya? Paham ya? Paham. Selama ini berarti platform penyiaran konvensional seperti televisi yang melalui OTT itu kan tunduk dalam undang-undang penyiaran. Dan konteks seperti YouTube, Instagram, Facebook, Netflix itu tidak tunduk dalam undang-undang penyiaran. Karena definisi penyiaran tidak mencakup platform tersebut. Gini. Coba biar gak salah Mas ya. Saya bacakan apa bunyi undang-undangnya dan apa permohonannya. Ya, coba bayangin. Ya, ini ya, sebentar ya. Bunyi undang-undangnya itu begini. Bunyi undang-undangnya lama, cepet. Ini. Bunyi undang-undangnya itu gini. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran bersifat ambigu. Pasal 1 angka 2 dipastikan lagi dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Penyiaran tertulis penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran dan seterusnya. Dan pemohon itu ingin mengubah bunyi tersebut di pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran itu
penyiaran adalah satu, kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat, laut, di antariksa dengan menggunakan spektrum 12 frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran dan atau kegiatan menyebar luas, ini tambahannya, kegiatan menyebar luaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Udah. Jadi minta perubahan gitu, padahal bunyi pasalnya di pasal 1 angka 2 itu sebenarnya RCTI menggugat itu hanya untuk meminta keadilan. kepastian hukum. Kepastian hukum. Betul. Ketika RCTI melakukan adegan yang salah, misalnya ada tayangan yang salah kan begitu. Yang kalau tak lihat baca tadi ya, ada yang salah, dia ditegur sama KPI. Ya karena kan komisi Ya, penyiaran. komisi penyiaran kan gitu. Tetapi dengan konten yang sama gitu, di konten yang sama, tayangan yang sama di contoh di sebelah gitu ya, misalnya dalam YouTube. di YouTube ataupun di Ketika ada yang platform-platform salah, yang lainnya. KPI nggak negur. KPI tidak menegur. Nah, itulah kalau menurutku sah RCTI Ya, melakukan maksud- hal itu gitu loh maksudnya. Kenapa KPI tidak menegur platform di luar media konvensional? Iya. Karena KPI tidak punya legal standing. Nah itu kan yang jadi permasalahan. Iya, Kenapa nggak punya legal standing ya? Karena platform di luar media konvensional tidak tunduk dalam undang-undang penyiaran. Loh, kenapa? Kan mereka Ya. mencari uang kan di Indonesia. Ya, terus gini Mas, Ah, coba kita akan urai. ah. Kenapa media konvensional tersebut masuk dalam tunduk di undang-undang penyiaran? Ketika kita melakukan suatu transmisi atau penyiaran melalui udara, digital dan sebagainya, kita harus dilihat apakah menggunakan frekuensi publik atau menggunakan frekuensi private. Iya, Nah, menggunakan frekuensi publik, menggunakan kayak siaran radio pakai antena. betul. Kan kita kalau nonton TV tinggal ngidupin TV, bayar Betul, listrik, betul. bisa nonton. Betul. Nah, sedangkan internet itu adalah frekuensi private. Frekuensi private. Private. Jadi Oke. kalau kita membayar jadinya Mas. Iya. Kalau kita punya uang beli kuota, kita bisa mengakses. Kalau kita punya uang beli kuota, kita bisa menyebarluaskan. Jadi yang menyebarluaskan membayar, yang menerima juga membayar. Iya. Jadi kan ini frekuensi yang Tapi lebih kan private gitu yang loh. dituntut di sini kan bukan hanya itu, tapi pengawasan itu loh, pengawasan. Kalau malah pengen bebas ya dibebasin semuanya. Nah, tapi kalau di satu sisi dibebasin, di platform sebelah dibebasin, tapi di platform yang TV nasional tidak dibebasin, ya pasti orang Kalau terkait konteks kebebasan, media konvensional itu tunduk dengan undang-undang penyiaran. ya. Tapi kenapa yang di sebelah tidak harus tunduk? Tapi di platform digital lainnya tunduk dengan undang-undang ITE, Mas. Jadi maksudnya kalau Ya. kamu salah melakukan penyiaran ada resiko hukumnya mengikat dirimu gitu loh. Iya. Ya sama aja kalau masalah kepastian itu ada Ya, gitu tapi loh. kan jadinya individual gitu. kan- Tapi harusnya kan ya ini kalau ini ngomongin dari pihak sebenarnya, tapi masuk akal juga begitu dalam artian ini contoh YouTube gitu ya. YouTube tuh harusnya ya bertanggung jawab terhadap apa yang dia bikin platform kan gitu. Terhadap isi-isinya dia harus mengontrol itu semua begitu. Tapi menurutku nih Mas ya, Ya, itu sah saja. ya. RCTI iNews mengajukan judicial review, permohonan judicial review itu ada sah saja sebagai hak konstitusional. Tapi kalau menurutku adalah itu tidak bijak. Loh kenapa kan Sebentar. sebentar dulu. Apa? YouTube kan mencari uang di Indonesia. Kalau di satu sisi nih misalnya kan di satu sisi RCTI dibebankan pajak, misalnya pajak dan KPI yang sangat rule-nya sangat ketat gitu. Ya. Tapi yang di sebelah sama-sama mencari uangnya di Indonesia, tapi tidak diatur. Itu yang keberatan. Nah gitu. makanya ini aku selesaiin. Nah, Tapi kan tadi sampai tapi itu tidak bijak ketika melakukan judicial review. Yang lebih bagus itu adalah revisi undang-undang penyiaran lebih diperluas tapi lebih komprehensif. Karena bisa jadi Mas, ini undang-undang penyiaran ini solusinya. Ya, undang-undang penyiaran kan undang-undang nomor 32 tahun 2002. Ya kan? Ada asas hukum yang namanya hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwa, Mas. Jadi peristiwa tuh jalan dulu, hukum baru ada. Ikutin. Dengan perkembangan zaman ini, jangan memaksakan pakai undang-undang yang lama, memperluas penafsiran, tapi turunan pasalnya tidak diperbaharui. Mending revisi aja Undang-Undang 32 tahun 2002. Lebih diperluas, lebih dikomprehensif. Maksudnya gini, kita
jangan menolak atau menentang perkembangan zaman. Hukum itu wajar. Ketika ada perkembangan zaman, hukum menyesuaikan. Perkembangan zaman, hukum menyesuaikan. Lebih bagus, ayo kita godok secara komprehensif biar negara tidak rugi, ya kan? Kebebasan berekspresi tetap terjaga, ya kan? Rasa demokrasi di tengah masyarakat itu juga ada. Ayo kita bareng-bareng. Revisi undang-undangnya menjadi lebih komprehensif. Ya, tapi gitu loh. di platform sebelah juga diatur kan Ya, gitu dalam revisi undang-undang. Revisi undang-undang kan dalam revisi undang-undang gitu loh. Maksudnya ayo duduk bareng bagaimana yang terbaik ini. Ya kan? Terkait masalah pajak sepakat. Harus ada negara ini harus andil di situ dan YouTube, Facebook, Instagram ya juga harus memberikan itu, kontribusi gitu, kepada negara. Karena gini Mas, kalau kita hanya judicial review, ini ada permasalahan. Tidak menyelesaikan secara komprehensif. Kalau memang permasalahannya itu loh ya. Iya. Kecuali kalau RCT dan News ada undang di balik itu nggak tahu ya. Tapi kan secara yang diajukan itu secara ya keluh kesahnya itu menurut saya sah gitu. Tapi kan lebih bijak ketika tidak menggunakan itu. Sedangkan di persidangan yang ketiga, pemerintah melalui perwakilannya Kementerian Kominfo menolak. Meminta bahwa Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengabulkan permohonan tersebut. Itu konteksnya. Jadi nggak masalah. Secara yuridis formal sah-sah saja. Tapi ada dampaknya di sana. Ketika platform tersebut tunduk dalam undang-undang penyiaran, bagus. Tapi apakah undang-undang tersebut sudah secara komprehensif untuk siap mengatur hal yang pada saat undang-undang dibuat kan, belum terfikirkan gitu loh. Ya itu tugasnya. Makanya lebih bagus adalah lebih bagus ajukan itu kepada DPR untuk masuk dalam prolegnas gitu loh. Di undang-undang penyiaran gitu loh. Ya kalau itu berarti sampai sini perdebatan kita. Oke? Ada satu lagi Tal. Apa? Yang lagi viral. Apa lagi? Anjay. Oh ya. Anjay dihukum. Ayo, menurutmu gimana? Tapi aku bilang, anjay ini apa dong? Anjay ini kata dari mana? Dari dunia mana? Anak Jakarta ya. Ya, gimana? Gini Mas. Kok aku suka ngomong gini Mas ya? Gini Mas. Apa namanya? Aku ini resah Mas. Aku ketika mengetahui viralnya Anjay, yang aku resahkan tuh bukan Anjaynya Mas. Kenapa? Tapi yang aku resahkan adalah reaksi dari masyararat netizen Indonesia. Kenapa gitu? Soalnya hal yang remeh kan gitu misalnya. Maksudnya gini loh. Kalian, nih Mas. Kalian netizen Indonesia, jangan terlalu berlebihan menyikapi Anjay. Ya kan? Maksudnya gini. Nah, begini Nal, tapi kalau menurutmu Anjay itu bisa gak sih kalau aku ngomong ini aku di penjara? Gini Mas. Ya. Mas mau ngomong apa aja, baik itu konotasi baik atau buruk, dalam konteks anjay atau anjret atau apalah AAA yang banyak, itu bisa dipidana kalau yang Mas ajak bicara tersinggung. Iya. Tapi kalau yang Mas ajak bicara gak tersinggung, oke. Jadi subjektif. Jadi subjektif. Itu kan terkait pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE subjektif gitu loh. Jadi penempatan katanya aja. Terus ini perlu digarisbawahi ya. Anjay itu yang dilaporkan oleh seseorang, namanya juga udah viral. Itu adalah ke Komnas PA. Bukan Komnas Perlindungan Anak. Bukan ke KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Beda ini? Beda. Kalau Komisi Perlindungan Anak itu adalah lahir dari undang-undang. Betul. Berarti lembaga negara yang lahir pasca reformasi. Tapi kalau Komnas PA itu adalah sebuah LSM. Jadi gini, tidak perlu dikhawatirkan. Jadi lihat dulu, kalau mau mengkhawatirkan tuh hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau nggak perlu dikhawatirkan buat apa? Berarti ini nggak perlu khawatir. Apa? Anda bilang Anjay pun gak akan dipidana. Di satu sisi boleh gitu juga. Tapi cuma gini. Kalau konotasinya. Sekarang kita empati deh. Apa sih maksud orang tersebut menggunakan kata Anjay? Ya karena dia ingin mengandung kalimat buruk. Kata buruk. Kalau emang itu konotasi buruk. Bisa. Jadi ini masalah kebiasaan Mas. Dialek. Kalau kita melihat dialek Indonesia. Ada beberapa daerah yang keras. Contoh. Ketika di Surabaya. Cak. Apa aja?
C.K. Ya. Itu kalau digunakan di Surabaya orang tidak akan lapor 27 itu salah. Dan Cuk itu kalimat bagus. Komandan Pucuk. Iya. Kan bisa. Tapi ketika itu digunakan di tempat lain. Ya. Okay. Karena apa? Di mana bumi dipijak, di situlah nggak dijunjung. Betul. Anda bicara, contoh nih, biasanya kalau stand up comedy. Kalau orang di Solo, bagaimana kakak? Bicara keras, iya. orang tersinggung. Tersinggung. Tapi kalau di NTT, bicara pelan, orang takut. Hei kakak, ada uang kah? Kan takut. Hai kakak, bagaimana kabarmu? Kan? Ya. Nah itu masalah penempatan aja. Dialektika. Nah tapi sebaiknya kita itu kan menghindar lah dari kata-kata seperti itu. Banyak kata-kata yang lebih baik. Betul. Seperti apa mas? Subhanallah. Kalau lagi lihat keburukan. Iya. Kalau lagi melihat suatu keindahan kebaikan. Masya Allah. Itu jauh memiliki nilai pahala. Atau luar biasa. Masya Allah. Subhanallah. Itu jauh lebih bagus. Berarti Anda pro anjay? Bukan. Oh tidak. Maksudnya gini, tidak perlu ada yang diperlebihkan. Ya. Apa yang ditakutkan? Bilang anjay masuk penjara? Iya. Anda bisa kenal kalau aku anjay ini? Bisa. Siapa bilang gak bisa kalau saya tersinggung? Oh berarti subjektif dong. Subjektif. Tapi nanti ketika apakah bisa dilaporkan? Bisa. Tapi ketika dilaporkan apakah ahli akan mengatakan bahwa anjay itu adalah kata-kata negatif? Ya. Itu tergantung. Ini kan dia mau menambahkan definisi tersebut. Contoh. Banyak lazim kata-kata negatif, nama-nama hewan. Atau kata-kata yang familiar di Indonesia. Ya. BGST. Itu ketika, mas BGST. Itu wajar karena definisi aku menghina ada. Nah ini kan rencananya anjay itu dimasukkan dalam konteks sama kayak BGST gitu loh. Oh disetarakan. Jadi hampir ketika mengucapkan anjay. Tidak perlu ada multitafsir. Itu merupakan suatu perbuatan yang menghina gitu loh. Itulah yang dipermasalahkan. Tapi kewenangan itu adalah di tingkat saintis ilmu pengetahuan atau di tingkat perumus undang-undang. Ketika dua elemen ini tidak membicarakan itu, abaikan. Iya. Kalau BGST, KBBI udah BGST adalah perbuatan. Nah itu kan BGST ada. Stop Ral. Stop. Sudah kita cukup hari ini berbicara. Kalian terserah memilih kata-kata apa. Yang penting kalian berpikir atas apa yang kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.